Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ketika saya suatu kali datang ke Indomaret, saya langsung mengenali kasir dari Indomaret itu yang ternyata adalah murid saya di sekolah yang dulu pernah saya ajar. Ketika bertemu, dia udah salam, suntangan biasa kayak gitu, yang basa-basi busuk itu. Kemudian dia berbicara dengan agak canggung dan nampaknya malu gitu. Saya tanya, kamu Erling Haaland kan? Iya Pak, bener yang dulu di sekolah ini kan? Iya bener Pak. Kenapa kamu teh malu kayak gitu atuh? Iya Pak, soalnya saya malu Pak, saya masih kerja sebagai kasir Indomaret, pengennya saya kerja lebih bagus lagi, tapi apa boleh buat, saya cuma punya ijazah SMA aja Pak, gitu. Dia berkata seperti itu. Ya emang kenapa kalau kerjanya di Indomaret kan nggak jadi masalah? Iya Pak, pengennya sih kerjanya di tempat yang lebih bagus lagi, nggak kayak gini. Dia bilang seperti itu, dan dia bilang bahwa dia menekankan berulang-ulang bahwa dirinya malu ketemu dengan saya dalam kondisi yang masih seperti itu. Maka saya bilang sama dia, emang kenapa kalau kerja di Indomaret apa salahnya? Ini kan pekerjaan yang halalan thayyibah. Jadi pekerjaan itu secara normatif itu tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk selama dia benar-benar halal dan tidak merugikan orang lain. Jadi misal begini, mana yang lebih baik? Apakah menjadi guru atau menjadi tukang cilok? Mana yang lebih baik? Saya tanyakan, apakah menjadi kasir Indomaret atau jadi pialang saham? Sebenarnya secara normatif, saya tekankan, tidak ada yang lebih baik dan yang lebih buruk. Yang lebih baik itu dan yang lebih buruk itu bergantung pada dedikasi, komitmen, dan kasih. Jadi maksudnya, kalau jadi guru tapi malah menyesatkan siswa, kan harusnya malah lebih malu, walaupun dia statusnya adalah guru PNS. Sebaliknya, tukang cilok itu seharusnya dia memiliki kebanggaan tersendiri karena dia mandiri secara finansial, misalkan seperti itu, walaupun masih miskin. Jadi urusannya itu sebenarnya kamu tuh gak usah malu dengan jadi kasir Indomaret, nggak ada salahnya dengan ini. Dan kalau misalkan kamu mikir-mikir soal karir ke depan, kalau kamu berdedikasi di sini, kamu komitmen di sini, kamu akan cepat naik pangkat untuk dapat gaji yang lebih besar lagi. Jadi fokuslah bukan pada pekerjaan apa yang kamu geluti sekarang, tapi fokus pada komitmen kamu untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya. Saya bilang gitu, dan dia senang. Oh iya Pak, makasih, saya termotivasi, bla 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 bla. Tapi betapapun dia sangat termotivasi dan dia senang, sejak saat itu kelihatannya saya justru malah pesimis dan miris. Karena seluruh apa yang saya katakan itu sama sekali tidak memberikan solusi. Itu adalah sebuah fakta yang menyakitkan, bahwa pendidikan di Indonesia, misalkan katakanlah SMA, ijazahnya hanya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan begini dan begitu. Itu sebuah masalah. Kalau misalkan Baraya kerja sebagai kasir Indomaret, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Baraya kerja di kasir Indomaret karena Baraya tidak memiliki pilihan karena jenjang pendidikannya seperti itu. Nah, berarti di sini ada masalah utama di mana? Di sistem pendidikan kita. Apakah sekolah SMA hanya layak untuk menghasilkan sebuah ijazah yang bisa dipakai untuk melamar Indomaret? Simak videonya sampai tuntas karena kita akan sama-sama membedah tentang salah satu masalah dalam sistem pendidikan kita. Yuk kita mulai. Sekitar 1 tahun sebelum kejadian yang di Indomaret itu, saya mengajar di sekolah di mana dia bersekolah. Saya tanyain, Rodri, Cung, coba saya tanya, di usia berapa kamu memiliki penghasilan 10 juta rupiah per bulan? Dia bingung, aku nggak tahu atuh Pak. Oke, saya tanya yang lain. Erling Haaland, saya tanya, berapa usia kamu yang layak secara finansial dan secara emosional sampai kamu memutuskan untuk menikah? Kapan kamu menikah secara layak? Dia bingung. Oke, saya tanya sama yang lain. Coba Kevin De Bruyne, saya tanya, kamu kesini. Sebutkan pekerjaan apa yang akan kamu raih dalam 10 tahun ke depan. Tidak ada yang bisa menjawab. Ini adalah masalah besar. Ini adalah masalah utama dalam sistem pendidikan kita. Bahwa untuk mencapai kesuksesan, seseorang itu harus punya visi, harus punya jangkauan pandangan ke depan, apa yang akan dia lakukan ke depan. Tetapi kebanyakan anak-anak SMA di Indonesia itu mengalami disorientasi. Jadi silakan Baraya cek langsung kepada anak-anak yang sekolah di Indonesia. Dalam waktu 5 detik, silahkan sebutkan apa yang menjadi rencana kamu dalam 10 tahun ke depan. Mereka nggak akan bisa jawab itu. Mereka akan kehilangan arah, mereka disorientasi. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka bahkan ketika bersekolah pun ya hanya menjalankan rutinitas saja. Ketika mereka datang ke sekolah, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa mereka harus belajar ini pun mereka tidak tahu. Kenapa mereka harus bertemu dengan guru ini juga mereka tidak tahu. Yang penting bangun tidur, kemudian siap-siap datang ke sekolah, dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dipertanyakan di sekolah, apa yang harus didiskusikan di sekolah. Mereka mengalami disorientasi. Dan luar biasanya adalah justru ketika mereka belum sekolah, mereka benar-benar berwarna dan penuh imajinasi. Waktu kecil, waktu belum sekolah, anak-anak
itu tahu. Nanti gede saya pengen jadi Ultraman, nanti gede saya pengen jadi kayak papa, nanti gede saya pengen jadi astronot apa dan sebagainya. Jadi anak-anak di Indonesia itu kaya akan warna. Tapi setelah 10 tahun atau 5 tahun di sekolah, mereka benar-benar ngeblank apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu hobinya apa. Coba tanya anak-anak SMA sekarang, hobinya apa? Jarang di antara mereka yang tahu hobinya apa. Hobi kamu apa? Main game. Kalau ada yang bilang hobinya adalah main game, bukan, itu bukan hobi, itu adalah pelarian dia, pelampiasan dia dari kesepian yang sesungguhnya. Jadi mereka kehilangan hobi mereka apa, bakat mereka nggak tahu, minat mereka nggak tahu, gagasan mereka nggak tahu, potensi mereka nggak tahu, dan sebagainya. Saking mereka disorientasi, saking mereka tidak tahu bahkan tentang dirinya sendiri, mereka harus bayar psikotes 250.000 hanya untuk tahu tentang karakteristik dan bakat minatnya sendiri. Kan ini benar-benar ironi, ini ironi yang nggak masuk akal. Karena diri kita hidup di dalam diri kita, nyawa kita hidup di dalam diri kita itu belasan tahun atau puluhan tahun misalkan ya. Tetapi kita tidak tahu, dan kemudian kita bertanya kepada seorang psikolog yang bikin tes hanya dalam waktu 1 hari. Dan kemudian kita percayai itu, oh itu psikotes, oh ternyata saya introvert, oh begini. Tahu dari mana? Siapa yang lebih tahu, apakah psikolog yang melakukan penelitian itu dalam waktu 1 hari, atau kita yang sudah menjalani diri kita sendiri selama bertahun-tahun? Tetapi saking disorientasinya, saking kita, siswa-siswa kita itu tidak pernah tahu tentang dirinya sendiri, sampai mereka rela bayar. Dan kenapa seperti itu? Ya gara-gara sekolah. Dan karena sepanjang sekolah mereka sebenarnya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan tidak tahu apa yang harus mereka capai, maka mereka pada masa berikutnya itu berpikir bahwa sekolah itu adalah untuk nyari kerja. Ketika mereka masuk ke jenjang kuliah, jurusan yang mereka cari, yang mereka kejar itu bukan jurusan yang sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan keinginannya, bukan, tetapi yang paling mendekatkan mereka pada lahan pekerjaan. Jadi saya mau ngelamar kerja ini karena kerjanya gampang. Karena apa? Ya, segala rupa. Karena apa? Karena disorientasi, mereka nggak kenal tentang diri sendiri, dan karena itu mereka tidak tahu sumber kebahagiaan mereka itu apa. Karena tidak tahu tentang sumber kebahagiaan mereka itu apa, jadi mereka berpikir, oh pokoknya harus nyari kerja, dapat uang segini, terus mapan, terus berkeluarga, punya anak, dan kemudian si anak itu dipaksa untuk melakukan rutinitas yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda. Kan seperti itu gitu. Nah, itu kan gara-gara sekolah. Lalu apa masalahnya dari sekolah itu? Coba gini Baraya, kita mulai dari menggunakan logika paling sederhana. Logika paling sederhana. Kalau Baraya gak kelogikaan dalam hal ini benar-benar aneh. Coba kita mulai dari hal yang sederhana. Sekolah itu, kan premisnya itu adalah sekolah itu adalah tempat belajar gitu kan. Sekarang mari kita kritik, kita analisis. Apakah benar-benar sekolah itu tempat belajar? Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar itu adalah proses menyerap informasi dan keahlian, atau menyerap pengetahuan dan keahlian agar kita yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ahli menjadi ahli, yang tidak mampu menjadi mampu. Itulah yang namanya belajar. Sekali lagi, proses menyerap pengetahuan dan keahlian, begitu. Nah, kalau Baraya sedang belajar, kalau Baraya sedang menyerap informasi dan keahlian, maka Baraya seharusnya lebih banyak bertanya atau lebih banyak menjawab. Logika paling dasarnya ya tentu saja bertanya, bukan menjawab. Kalau menjawab artinya Baraya sudah tahu, gitu kan. Nah, kalau bertanya berarti Baraya tidak sedang tahu, atau ada satu informasi tunggal yang Baraya belum bisa hubungkan dengan informasi yang lain. Atau misalkan Baraya sedang tidak ada informasi sama sekali sehingga membutuhkan informasi dari pihak lain. Dan karena itulah maka Baraya bertanya. Jadi esensi atau ciri khas dan karakteristik dari pembelajar itu adalah bertanya. Lalu di sekolah, apakah ada porsi siswa untuk bertanya? Jawabannya adalah siswa selama ini dipaksa untuk terus-terusan menjawab. Ada LKS, suruh dijawab. Ada PR, suruh dijawab. Ulangan harian nanti suruh dijawab. Tes sumatif suruh dijawab. Ujian akhir nasional suruh dijawab. Semuanya adalah suruh dijawab, suruh menjawab apa segala rupa gitu. Dan kapan siswa itu harus bertanya? Bu, kenapa kita harus belajar kayak gini? Ini bukan materi kita hari ini ya. Itu soal-soal yang lain, coba aja. Jadi ketika siswa justru bertanya dalam tanda kutip belajar yang secara esensial dia belajar, siswa malah ditolak, siswa malah ditentang. Coba ada berapa guru di sekolah yang mempersilahkan siswa-siswanya untuk bertanya sebebas-bebasnya? Berapa banyak? Tidak ada. Justru guru-guru hanya diminta kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Dan siswa-siswa itu sejak kecil dikasih buku paket, disuruh belajar yang itu-itu saja. Kemudian
mendapat materinya yang juga itu-itu saja, kemudian mendapatkan pengetahuan yang itu-itu saja, yang pengetahuan itu, materi itu, buku itu sama sekali tidak dikehendaki oleh siswa. Siswa tidak minta dapat pengetahuan dan buku itu, sama sekali siswa tidak minta itu, karena sejak kecil siswa itu sudah punya rencana, sudah punya warna di masa depan, saya pengen jadi Ultraman, saya pengen jadi kayak papa gitu dan sebagainya. Maka sebenarnya yang ingin dia tanyakan itu adalah apa yang ada dalam benaknya, yang sesuai dengan bakat, minat, hobinya. Dan tapi itu kan tidak diizinkan. Yang diizinkan itu adalah siswa dicekoki dengan buku ini, dengan materi ini dan sebagainya. Kemudian nanti siswa dipaksa untuk menjawab sesuai dengan apa yang ada di buku itu. Artinya apa? Sekolah itu bukan tempat belajar. Sekolah itu adalah tempat mendoktrin. Bertanya itu orisinil. Bertanya itu artinya kita beraksi, bukan bereaksi. Menjawab itu artinya kita bereaksi. Kalau beraksi itu bertanya. Jadi, Ibu, kenapa kita harus belajar matematika? Misalkan pertanyaan seperti itu. Artinya, otak kita itu sedang berproses untuk mendapatkan informasi tertentu. Sedangkan ketika si ibu itu menjawab, oh kita harus belajar matematika karena di masa depan kita membutuhkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hitungan-hitungan. Karena hitungan-hitungan tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan kita. Misalkan si ibu itu menjawab seperti itu. Nah, jawaban seperti itu reaksi, bukan aksi. Jadi dia menunjukkan kecerdasan tetapi tidak mengasah kreativitas, dan ditambah lagi menjawab itu artinya mengumpulkan memori-memori yang ada dalam otak untuk kemudian disampaikan. Nah, karakteristik menjawab itu artinya adalah karakteristik orang yang sudah tahu. Sedangkan orang yang sedang belajar itu karakteristiknya adalah bertanya. Kan begitu. Nah, ini kan katanya belajar tapi malah disuruh menjawab, kan aneh. Dan kalau misalkan belajar dan bertanya itu, maka siswa-siswa yang bertanya itu berarti dia bebas karena dia aksi ya, beraksi gitu. Karena dia bebas tentang apa yang ingin dia tanya, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia ketahui. Begitu, dan apa keahlian dia sesungguhnya. Jadi pertanyaan itu menunjukkan karakteristik asli dari siswa itu, menunjukkan bakat asli dari siswa itu, karena di situ ada minatnya. Jadi siswa itu bisa tahu minatnya, hobinya, bakatnya apa dari pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan. Itu originalitas dia, gitu kan. Nah, tetapi ketika siswa itu tidak boleh bertanya atau dibatasi segmen pertanyaannya atau waktunya dibatasi, kebanyakan siswa justru harus menjawab dan sebagainya, maka dia kehilangan orientasinya. Karena kehilangan orientasinya, maka kehilangan tujuannya. Karena kehilangan tujuannya, nanti pas kuliah, pas sekolah, dia bahkan tidak tahu saya bakatnya apa ya. Coba tanya di siswa-siswa sekolah di zaman sekarang, tanya sekali lagi, hobi kamu apa, potensi kamu apa, bakat kamu apa, gagasan kamu apa. Banyak di antara mereka yang kehilangan orientasi. Mereka gak bisa menjawab itu. Karena apa? Karena bakat asli mereka dibunuh ketika mereka tidak boleh lagi bertanya, atau segmentasi pertanyaan mereka itu dibatasi, atau durasi pertanyaan mereka itu dibatasi demi sebuah kurikulum. Itu logika sederhana kan? Tapi kenapa kebanyakan di antara kita tidak menemukan logika itu? Ya karena kita sendiri terdoktrin. Jadi orang-orang yang terdoktrin itu adalah orang-orang yang tidak bisa melihat di luar kotak. Orang yang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam realitas kecuali apa yang pernah diajarkan padanya. Jadi apa yang diajarkan kepadanya itu menjadi kerangkeng dan dia tidak tahu apa-apa. Ketika orang-orang seperti itu dibukakan pintu untuk keluar, mereka silau dan mereka marah-marah. Mereka nuntut, awas kalau kamu ngomong seperti itu nanti dipidana dan sebagainya. Karena mereka susah untuk keluar dari kotak itu gitu. Nah, makanya yang saya bilang tadi kan logikanya sangat sederhana. Kalau Baraya mau belajar, maka Baraya bertanya, bukan menjawab. Itu logika yang sangat sederhana. Tetapi jarang disadari. Kenapa? Karena ya kita semua sudah terlanjur terdoktrin. Karena sekolah yang tadi itu banyak doktrinnya daripada belajarnya. Begitu. Dan satu hal yang sangat luar biasa apa coba Baraya? Saya itu, ini agak unik sih sebenarnya ya. Itu tukang bubur. Saya itu sebenarnya agak unik. Jadi di dunia pendidikan saya itu punya dua identitas, punya dua muka. Satu guru honorer biasa, yang biasa dibully sama guru-guru yang lebih senior, yang PNS, yang nyuruh kamu kerjain ini dong, tolong kerjain RPP dan sebagainya, yang saya manggut-manggut. Di satu sisi identitas saya seperti itu, di sisi lain identitas saya yang lain adalah saya adalah instruktur atau saya adalah orang yang terbiasa untuk jadi pembicara untuk membahas masalah-masalah pendidikan di level yang lebih atas, katakanlah Kementerian Pendidikan atau hal yang semacam itu gitu. Jadi saya hidup di dua alam yang seperti itu. Nah, ketika saya manggut-manggut di bawah itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa, nurutin aja gitu. Tapi pas di atas saya begitu aneh, begitu terkesima, karena
Kementerian Pendidikan di Indonesia misalkan itu benar-benar selaras dengan pikiran saya bahwa sekolah itu harusnya menjadi tempat belajar, bukan tempat doktrin, bahwa realitasnya sekolah sekarang itu banyak yang memberikan doktrin, bahwa banyak masalah-masalah di sekolah dan sebagainya. Jadi intinya di Kementerian Pendidikan dengan saya itu nyambungnya banyak. Tapi kenapa pas sampai di bawah kok beda sama sekali? Ada distorsi besar yang menyebabkan ada perubahan radikal dari kurikulum merdeka yang sesungguhnya merdeka menjadi kurikulum merdeka yang sesuai dengan administrasi mengajar. Ada perbedaan besar. Di mana siapa yang melencengkan itu dari sini ke sini jadi berubah? Siapa yang melencengkan? Siapa yang pada akhirnya membuat siswa-siswa kita itu terpuruk? Siapa di antara mereka yang melencengkan itu yang mengubah sistem dan struktur pendidikan di Indonesia? Kapan-kapan kita jawab, tapi silahkan beraya tebak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gumbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.